Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran kita. Pada video kali ini kita bersama-sama akan mempelajari tentang sistem pendingin pada mesin sepeda motor. Nah, sebelum kita mempelajari tentang sistem pendingin pada mesin sepeda motor, pertama saya berharap semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari tiap-tiap apa yang tidak kita kehendaki. Kemudian saya juga berharap semua masih tetap bersemangat mengikuti pembelajaran meskipun pembelajaran masih kita lakukan secara online atau tidak dapat bertatap muka secara langsung dan hanya dengan menggunakan video seperti yang sekarang ini. Nah, apa saja yang akan kita pelajari terkait sistem pendingin pada mesin sepeda motor? Pertama yang akan kita pelajari adalah fungsi sistem pendingin pada mesin sepeda motor. Kemudian kita juga akan bersama-sama mengenali jenis-jenis sistem pendingin yang digunakan pada mesin sepeda motor. Kemudian kita juga akan bersama-sama mempelajari komponen apa saja yang digunakan pada sistem pendingin mesin sepeda motor, khususnya sistem pendingin dengan tipe cairan atau kolan, atau biasa juga disebut dengan menggunakan radiator. Nah, pertama kita akan mempelajari atau mengetahui fungsi sistem pendingin pada mesin sepeda motor. Apa saja fungsi utama dari sistem pendingin mesin sepeda motor? Yang pertama adalah mencegah terjadinya overheat engine atau panas yang berlebih terhadap engine. Tentu saja jika panas terjadi berlebihan pada engine akan mengakibatkan sesuatu yang buruk terhadap engine itu sendiri. Itu sebabnya mengapa pabrikan mengadakan sistem pendingin pada mesin sepeda motor. Kemudian fungsi sistem pendingin pada sepeda motor yang lain adalah menjaga suhu kerja engine agar tetap stabil. Nah, pada fungsi ini biasanya yang lebih maksimal itu adanya pada sistem pendingin dengan tipe kolan atau radiator. Nah, kemudian apa saja jenis-jenis sistem pendingin yang digunakan pada mesin sepeda motor? Yang pertama adalah sistem pendingin dalam atau bisa kita sebut sistem pendingin dari dalam engine itu sendiri, dari mekanisme engine itu sendiri. Seperti yang pernah saya bahas di materi sebelumnya tentang sistem pelumas, di mana sistem pelumas juga bekerja sebagai juga berfungsi sebagai pendingin mesin sepeda motor. Maka dari itu sistem pelumas juga dikatakan sebagai sistem pendingin dan istilahnya adalah sistem pendingin dalam. Kemudian yang kedua adalah sistem pendingin luar. Nah, pada sistem pendingin luar nanti ada beberapa jenis yang akan kita coba kenali. Yang pertama adalah sistem pendingin udara luar. Nah, sistem pendingin udara luar ini sistem pendinginan hanya memanfaatkan udara yang melewati kisi-kisi pada blok silinder atau cylinder head ketika motor itu bergerak. Jadi pada bagian mesin sepeda motor biasanya ada kisi-kisi. Nah, ini gunanya untuk merambatkan panas yang terjadi ketika proses pembakaran. Kemudian panas itu akan coba dihilangkan oleh udara yang melewati kisi-kisi ini ketika motor itu bergerak. Kemudian yang kedua, sistem pendingin dengan udara tekan
atau sebenarnya prinsip hampir sama dengan yang tadi. Udara itu dilewatkan melalui kisi-kisi yang biasanya ada pada blok silinder, juga silinder head. Bedanya jika yang tadi hanya memanfaatkan hembusan udara ketika motor itu bergerak, pada sistem ini udara dipaksa masuk ke dalam dengan menggunakan media kipas atau alat bantu kipas pada komponen sepeda motor, tepatnya pada komponen engine. Kemudian yang selanjutnya sistem pendingin dengan menggunakan media cairan atau kolan atau juga biasa disebut radiator. Nah, pada sistem ini pendinginan dimaksimalkan dengan cara merambatkan panas yang terjadi akibat proses pembakaran pada dinding pada bagian silinder yang di sana juga terdapat water jacket atau saluran air. Nanti akan kita bahas pada pembahasan komponen. Kemudian panas itu nanti akan diikutkan bersama cairan atau air radiator kolan yang mengalir pada sistem pendingin tersebut. Kemudian dia diteruskan sampai pada radiator dan kemudian air itu didinginkan dengan bantuan kipas yang ada pada bagian belakang radiator. Nanti akan kita bahas pada pembahasan komponen-komponen sistem pendingin. Nah, kemudian apa saja komponen-komponen sistem pendingin, khususnya sistem pendingin yang menggunakan media cairan atau tipe radiator. Yang pertama adalah radiator. Radiator ini ada beberapa fungsi utama. Pertama, dia sebagai lintasan air atau lintasan cairan pendingin yang dilewatkan melalui sistem. Kemudian dia juga sebagai tempat duduknya kipas. Selain itu dia juga sebagai media di mana di sana atau tempat di mana di sana akan dilakukan pendinginan terhadap cairan yang bersirkulasi melewati sistem pendingin radiator. Kemudian ada tutup radiator. Tutup radiator ini juga ada beberapa fungsi. Dia fungsi utamanya adalah sebagai tutup tentu saja. Kemudian dia juga memiliki dua katup. Ada katup dengan jenis tekanan. Jadi begitu ada tekanan berlebih, nanti air yang ada pada sistem radiator akan dialirkan ke tangki cadangan, dan dia juga akan berfungsi sebagai katup ketika di bagian radiator atau sistem radiator yang ada di sini terjadi kekurangan air, maka terjadi juga kevakuman, dan di sini juga berlaku menjadi katup vakum, sehingga air yang ada di tangki cadangan kembali akan masuk untuk memenuhi kebutuhan air yang ada pada sistem pendingin. Nanti juga akan kita bahas tersendiri tentang tutup radiator. Kemudian komponen berikutnya adalah selang penyedot. Selang penyedot fungsinya sederhana, hanya sebagai lintasan air, lintasan baik itu dari radiator menuju tangki cadangan ataupun sebaliknya dari tangki cadangan menuju radiator. Kemudian ada selang peluap. Selang peluap adalah fungsinya mengeluarkan air jika ternyata terdapat tekanan berlebih sehingga tangki cadangan juga akhirnya penuh, dan selang ini gunanya untuk mengeluarkan uapan air yang berlebih yang terjadi pada sistem pendingin sepeda motor. Kemudian tangki cadangan jelas fungsinya adalah untuk menampung cairan cadangan sistem radiator. Kemudian ada pompa radiator. Pompa radiator fungsinya adalah untuk mensirkulasikan cairan radiator, baik itu dari radiator menuju blok silinder atau tepatnya water jacket, ataupun sebaliknya dari water jacket nanti menuju pertama melewati termostat, kemudian kembali ke radiator, dan kemudian dibalikan lagi ke water jacket dan seterusnya. Kemudian termostat. Termostat di sini berlaku sebagai valve, di mana valve ini akan terbuka dengan sendirinya ketika suhu engine sudah mencapai suhu kerja. Dan pada referensi lain juga dikatakan fungsi termostat adalah mempercepat
engine mencapai suhu kerja. Nah, nanti juga akan kita ceritakan pada saat menceritakan siklus bagaimana terjadinya proses sistem pendinginan ketika sistem pendingin ini beroperasi bersama dengan beroperasinya mesin sepeda motor. Nah, kemudian komponen berikutnya pada sistem pendingin pada tipe radiator atau yang menggunakan media cairan adalah motor kipas. Motor kipas ini berfungsi untuk memutarkan kipas yang ada pada sistem agar kipas bisa mensirkulasikan udara sehingga proses pendinginan pada radiator berjalan dengan maksimal. Kemudian komponen berikutnya tentu saja kipas, dan seperti yang saya sebutkan tadi fungsinya adalah sebagai komponen yang akan mensirkulasikan udara melewati radiator agar proses pendinginan berjalan dengan baik. Nah, komponen selanjutnya adalah water jacket seperti yang saya sebutkan di slide awal tadi. Water jacket fungsinya adalah sebagai saluran atau lintasan air pada sistem pendingin pada bagian blok silinder. Nah, jadi air pada sistem pendingin ini bersirkulasi melewati saluran ini, gunanya untuk mengambil rambatan panas yang terjadi ketika proses pembakaran terjadi. Kemudian air yang sudah memanas dibawa selanjutnya ke radiator untuk didinginkan, dan begitu seterusnya serta seterusnya. Komponen berikutnya pada sistem pendinginan mesin sepeda motor dengan tipe radiator atau dengan menggunakan media cairan, tentu saja pompa air atau biasa juga disebut pompa radiator. Nah, sebelumnya saya lupa memberitahu bahwa pompa radiator pada sistem pendinginan mesin sepeda motor yang saya ketahui bekerjanya dengan dua cara. Pertama, sprocket pada pompa langsung menempel pada sprocket timing atau timing gear. Kemudian ada juga vario yang jenis karbo. Sprocket pompa masih dengan rantai sendiri dan rantainya langsung dihubungkan dengan crankshaft. Lanjut, kita bahas dulu komponen-komponen yang ada pada pompa radiator. Pertama, bearing. Jelas bearing ini fungsinya untuk menjaga kestabilan sebuah as yang berputar agar tetap pada presisi yang bagus. Kemudian ada shaft. Shaft ini fungsinya menghubungkan sprocket dengan impeller atau kipasnya pompa. Kemudian bodi pompa jelas fungsinya sebagai tempat semua komponen pada pompa. Kemudian sel oli. Sel oli ini gunanya untuk menjaga agar oli yang ada pada sistem mesin sepeda motor tidak bercampur dengan cairan pada sistem pendingin mesin sepeda motor itu sendiri. Nah, kalau kalian ada sedikit kebingungan mengapa sel oli letaknya di sini, boleh diperhatikan tanda panah. Jadi kalau kita perhatikan, sesungguhnya sel oli ini letaknya ada di bagian belakang setelah bearing. Jadi pertama itu shaft, kemudian bearing, kemudian bearing ini juga menempel pada shaft dan menempel pada bodi. Kemudian ada sel oli yang menjaga oli pada mesin sepeda motor tidak bercampur dengan cairan pada sistem pendingin. Kemudian komponen berikutnya kita perhatikan panahnya. Ini adalah mechanical seal atau seal mekanik. Maaf, saya salah menampakkan animasi. Nah, ini sel mechanical atau sel mekanik. Sel ini fungsinya sama seperti sel oli, bedanya sel ini bekerjanya untuk cairan pendinginnya. Jadi dia melindungi cairan pendingin agar tidak masuk ke dalam mesin sepeda motor atau bercampur langsung dengan oli pada mesin sepeda motor. Kemudian
Ini washer, kemudian ada impeller atau pompa ya, atau kipas. Kipas ini nantinya yang akan membawa cairan pendingin atau mensirkulasikan cairan pendingin pada sistem pendinginan. Kalau membawa kayaknya kurang tepat, tepatnya itu mensirkulasikan. Nah, sebelumnya saya sempat mengatakan bahwa nanti tutup radiator akan kita bahas tersendiri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tutup radiator. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana tutup radiator ini bekerja. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, pada tutup radiator itu terdapat dua vakum yang nantinya terdapat dua katup yang nantinya kedua katup ini berfungsi untuk menyalurkan air dari radiator menuju tangki cadangan atau sebaliknya dari tangki cadangan menuju radiator. Kapan kedua katup ini bekerja? Adalah pertama, katup vakum. Katup vakum bekerja ketika pada sistem radiator selain dari tangki cadangan mengalami kekurangan cairan. Nah, kekurangan cairan ini akan menyisakan ruang kosong pada bagian sistem radiator. Ingat, ini kecuali pada tangki cadangan, ini hanya di sini. Nah, ruang kosong ini karena air yang di sini bersirkulasi akan menimbulkan kevakuman. Kevakuman itu akan membuat katup vakum terbuka. Bayangannya sebelumnya tutup radiator ini bentuknya seperti ini, saya lupa menggambarkan. Nah, bagian biru itu persis seperti ini. Dia tidak ada ruang. Ini adalah saluran ke tangki cadangan, ini adalah saluran ke dalam radiator. Jadi tidak ada ruang. Bagian yang biru benar seperti ini, dan bagian yang putih itu yang di tengah itu benarnya seperti ini. Jadi semuanya rapat. Jadi ketika ada kevakuman atau ruang kosong atau kekurangan cairan pada sistem radiator di luar dari tangki cadangan, maka katup vakum akan tertarik. Tertariknya katup ini secara otomatis akan membuka ruang yang ada padanya, sehingga cairan yang tadinya hanya ada di bagian sini, cairan ini di bagian sini, mudah-mudahan masih bisa terdengar suara saya. Cairan yang ada di sini bisa dialirkan menuju radiator, gunanya untuk memenuhi kekurangan cairan yang ada pada sistem radiator di luar tangki cadangan. Nah, itu katup vakum. Kemudian kapan katup tekanan ini bekerja? Adalah ketika di dalam sistem radiator atau sistem pendingin mesin sepeda motor ini mengalami tekanan yang berlebih di luar tangki cadangan. Nah, tekanan yang berlebih ini seperti yang kita pelajari bersama di pelajaran sebelumnya, sifat tekanan ini akan merambat ke semua dinding dengan tekanan yang sama. Akibatnya tekanan yang pada bagian lain akan sama, termasuk pada bagian tutup radiator. Nah, spring yang ada pada bagian dalam tutup radiator sudah dirancang untuk menahan tekanan dengan maksimal tekanan tertentu. Jadi ketika tekanan melebihi ketentuan yang ditentukan yang ditetapkan pada spring, maka katup secara otomatis akan terbuka. Terbukanya katup yang tadinya bentuknya seperti ini memungkinkan uap air akan merambat dan masuk ke tangki cadangan. Gambarannya seperti ini. Masuk dari samping sini, kemudian masuk ke tangki cadangan. Jika itu terjadi secara terus-menerus, tentunya tangki cadangan akan penuh, dan disitulah gunanya tadi selang uapan. Selang uapan akan mengeluarkan uapan langsung ke udara luar. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana cara kerja tutup radiator pada sistem pendingin dengan menggunakan media cairan atau tipe radiator.
Nah, komponen berikutnya yang akan kita bahas pada sistem pendingin di mesin sepeda motor adalah termostat. Termostat ini gunanya hampir sama dengan tutup radiator, hanya saja ada perbedaan. Jika tadi pada tutup radiator dia ada dua katup atau dua pintu yang akan terjadi, pada termostat hanya ada satu. Bayangannya adalah termostat yang bagian sini mengarah ke bagian pompa atau mengarah ke bagian sini, kemudian yang bagian ini mengarah ke bagian radiator atau di bagian sini. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Kalau di bagian sini adalah yang bagian ini, di mana cairan pendingin atau kolan akan sampai pada daerah ini, dan bagian ini adalah bagian sini, di mana bagian ini juga akan terhubung dengan radiator. Pertama, itu dulu yang harus kita pahami. Kemudian katup pada termostat akan terbuka ketika termostat atau cairan yang menerpa termostat itu sampai pada suhu kerja engine maksudnya. Nah, jadi katupnya terbukanya seperti ini. Jadi spring yang di sini akan tertekan ke bawah, sehingga cairan yang ada di bagian sini akan bisa melewati ruangan ini. Ketika dia melewati ruangan itu, maka dia akan ada di sini, dan secara otomatis dia juga akan bisa disalurkan ke sini, ke radiator. Nah, untuk bisa memahami bagaimana dia kapan-kapan dia bekerja, yang pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana sirkulasi cairan pendingin pada sistem pendingin. Yang pertama, anggap saja cairan pendingin itu berasal dari pompa atau dimulai dari pompa. Pompa akan mengarahkan atau menyalurkan cairan pendingin menuju water jacket yang ada di bagian sini. Kemudian dari water jacket itu diarahkan menuju termostat untuk kemudian disalurkan ke radiator. Tetapi karena sifat termostat tadi, katupnya hanya akan terbuka ketika suhu engine sudah mencapai suhu kerja, atau dengan kata lain cairan pendingin sudah sampai pada suhu kerja. Karena suhu engine bisa diartikan sama dengan suhu cairan pendingin. Nah, ketika suhu cairan pendingin belum sampai pada suhu kerja, secara otomatis katup pada katup pada termostat belum terbuka. Dengan tidak terbukanya katup pada termostat, maka cairan otomatis akan dikembalikan menuju pompa. Cairan akan dikembalikan menuju pompa, kemudian diteruskan lagi menuju water jacket, dan kembali lagi ke daerah yang tadi. Jika pun belum masih terbuka, maka akan kembali lagi ke pompa, dan seperti itu terus selama suhu engine belum mencapai suhu kerja. Itu sebabnya mengapa ada yang mengatakan bahwa termostat ini sangat berpengaruh penting atau sangat besar pengaruhnya untuk mempercepat engine mencapai suhu kerja. Dan sebaliknya, kalau ada yang bilang radiator sistem pendingin dengan tipe radiator ini bisa mempertahankan suhu kerja engine, karena kalau suhu kerja terlalu dingin, maka secara otomatis katup yang ada pada termostat kembali tertutup. Kemudian cairan pendingin hanya akan disirkulasikan dari pompa menuju ruangan yang ada di sini, dan kembali lagi ke water jacket, dan seterusnya. Nah, kemudian ketika suhu engine sudah mencapai suhu kerja, bayangannya katup sudah terbuka. Ketika katup ini terbuka, maka cairan sistem pendingin akan bisa diteruskan menuju radiator. Nah, itulah fungsi termostat pada sistem pendingin dengan tipe radiator. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan diulang-ulang supaya bisa dipahami dengan baik. Kemudian saya juga menambahkan
bagaimana caranya kita mengetahui termostat ini dalam keadaan baik atau tidak? Cara pemeriksaannya sederhana. Panaskan air pada penampungan hingga mencapai suhu kerja. Biasanya pada produk-produk tertentu suhu kerja mesin itu ada pada 80,5 derajat Celcius sampai 83,5 derajat Celcius. Itu suhu kerja yang diinginkan oleh pabrikan. Jadi cara menguji cobanya, panaskan air pada wadah hingga mencapai suhu kerja seperti suhu kerja engine. Kemudian pastikan termostat yang kita gantung pada wadah tersebut tidak menyentuh bagian penampang bawah penampungan air. Ini gunanya agar kita bisa memperhatikan kerja termostat secara baik dan benar. Maksudnya dia tidak terpengaruh oleh panas penampang, kerjanya hanya terpengaruh dengan suhu. Jadi ketika suhu ini sudah mencapai suhu kerja tetapi termostat tidak terbuka atau tidak ada gerakan pada termostat, maka bisa dipastikan termostat dalam keadaan tidak bagus. Kemudian pada referensi juga dilampirkan jika maksimal terbukanya termostat pada suhu kerja adalah di atas suhu kerja adalah 4,5 mm pada suhu di atas suhu kerja. Di sini dituliskan 95 derajat Celcius. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini termostat. Gambarannya yang seperti saya jelaskan di awal tadi, bentuknya yang ini mengarah ke bagian pompa, kemudian yang ini mengarah ke bagian radiator. Nah, di sini ini ruangannya. Ruangan itu adanya bentuknya seperti ini. Jika kita lihat langsung, maka cairan yang tadi, jika termostat belum terbuka, cairan hanya akan ada di sini, kemudian disalurkan kembali menuju pompa. Kemudian komponen yang berikutnya pada sistem pendingin dengan tipe radiator, tentu saja indikator suhu cairan atau sensor ECT, engine coolant temperature. Komponen ini juga sangat penting karena komponen ini bisa membantu pengendara atau pengguna motor untuk mengetahui kondisi suhu engine. Jadi jika ada kode yang ditampilkan oleh engine coolant atau kode itu persis seperti milik engine coolant, maka bisa dipastikan ada masalah yang terjadi terhadap sistem pendingin mesin sepeda motor. Nah, kemudian pada materi ini juga Bapak lampirkan bagaimana caranya kita bisa memeriksa atau mengetahui bahwa ECT masih dalam keadaan baik atau tidak, atau engine coolant temperature sensor masih dalam keadaan bagus ketika dia beroperasi atau tidak. Yang harus kalian ingat adalah keterangan yang ada di sini. Jadi keterangan yang ada pada di sini biasanya ada pada buku manual motor itu sendiri. Jadi yang ini tidak boleh menjadi patokan selamanya. Jadi berbeda pabrikan atau berbeda motor bisa jadi ininya menjadi berbeda. Ini hanya sebagai contoh untuk memudahkan kita dalam belajar. Nah, pada tipe yang saya jadikan contoh ini, keterangannya adalah jika suhu air, maaf saya lupa menjelaskan, cara memeriksanya sama seperti ketika kita memeriksa termostat tadi. Caranya juga sama, ECT dimasukkan ke dalam wadah yang berisi cairan, di mana cairan itu dipanaskan. Hanya saja bedanya ketika pada coolant tadi kita panaskan hingga mencapai suhu kerja. Jadi perbedaannya adalah sebelum dia mencapai suhu kerja belum ada gerakan, kemudian ketika sampai suhu kerja maka ada gerakan. Namun pada ECT pemeriksaan agak sedikit berbeda. Cairan sama kita panaskan dari suhu rendah sampai suhu yang tertinggi. Perbedaannya adalah
pada termostat tadi kita hanya melihat gerakan. Kalau pada ECT maka kita membutuhkan alat bantu lain, alat ukur berupa multimeter atau multitester. Nah, alat bantu ini akan membantu kita mengetahui apakah nantinya informasi yang diberikan oleh ECT ke ECM masih dalam kondisi bagus atau sesuai dengan ketentuan pabrikan. Nah, caranya juga sama. ECT ditempatkan di dalam bak dengan isi air, yang air itu dipanaskan. Kemudian perhatikan bagian bawah, jangan sampai bagian bawah menyentuh penampang bawah, karena itu akan mempengaruhi hasil pembacaan. Pada keterangan disebutkan minimal jarak adalah 40 mm dari penampang bagian bawah penampungan air, dan kalian harus mencelupkan atau merendam ECT sampai ulir dari sensor ini terendam sepenuhnya. Kemudian ini adalah alat pengukur suhu air agar kita bisa mengetahui perubahan suhu atau suhu yang ada pada saat itu dengan menyesuaikan hasil pembacaan. Kemudian alat ukur yang kita gunakan tadi, kita menggunakan atau selektornya kita tepatkan pada ohmmeter, karena yang kita akan lihat adalah tahanan yang terjadi atau yang ditimbulkan oleh ECT. Nah, pada contoh, jika suhu air ada pada 40 derajat, maka tahanan yang ditimbulkan oleh ECT adalah kisaran 1,0 sampai 1,3 kilo ohm. Jadi pada ECT ini terdapat dua terminal di bagian belakang yang nantinya biasanya dipasangkan dengan soket. Nah, terminal itu sama-sama kita pasang multitester dengan dua terminal multitester juga. Kemudian multinya kita tempatkan selektornya pada ohm. Maka jika suhu air sudah sampai pada 40 derajat, kemudian penempatan ECT itu sudah benar, keterangannya seharusnya perbaca tahanan adalah 1,0 sampai 1,3 kilo ohm. Kemudian jika suhu air berada pada 100 derajat, maka tahanan akan sedikit berubah, tapehnya sedikit, 1,0 sampai 1,2 kilo ohm. Jadi jika tahanan tidak sesuai dengan keterangan, sekali lagi saya ingatkan, keterangan pada buku panduan atau manual motor yang bersangkutan, maka bisa dipastikan informasi yang nantinya akan disampaikan oleh ECT menuju ECM ketika motor beroperasi tidak lagi benar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih sudah menyimak materi, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Jika ada kekurangan dan yang tidak saya sampaikan atau memang saya belum mengetahui, boleh diberikan saran dan masukan. Sekali lagi, saran dan masukan itu akan sangat saya hargai, dan saya sangat senang sekali karena itu tentunya akan menambah perbendaharaan pengetahuan saya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.